Puji Tuhan, haleluya, shalom kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita Racing to Renungan Singkat Sabtu. Di mana setiap hari Sabtu kita akan merenungkan secara singkat firman Tuhan, pembacaan Alkitab, ya kan? Biar kita semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nggak terasa kawan, sekarang kita udah ada di tanggal 23 Desember, 2 hari lagi kita Natal, yes. Tapi memang tanggal 25 itu hanyalah penetapan dari pemerintah, dari dunia, ya kan, dimana tanggal 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, pasti kawan-kawan juga sudah merayakan Natal kan, dari sejak awal bulan Desember, ya kan. Bahkan ada yang ambil bagian jadi panitia, ada yang mungkin mempersembahkan pujian, drama, tari-tarian, ya kan, sampai stand up komedi. Wow, luar biasa kan. Yes, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kawan. Memang Natal ini, Natalnya kalau udah bulan Desember nih udah bulan seru, ya kan. Satu sisi juga sibuk menyiapkan Natal. Kita sibuk cari-cari baju baru, ya kan, celana baru. Jadi kita cari-cari, kita sukacita, kita cari kado apa ya, kado buat anak-anak kita, ya kan, supaya anak kita juga sukacita, juga bahagia. Nah, itu luar biasa gitu, ya kan. Tapi ingat bahwa Natal itu memang harus dirayakan. Tapi di satu sisi kita ingat bahwa momen Natal ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dunia ini, firman Allah yang menjadi manusia, mengingatkan kita akan kasih Yesus, akan kehidupan kita. Dan siapa kita cuman baju baru, ya kan, pesta pora, pesta-pesta gitu, perayaan yang meriah itu sangat boleh, ya kan, sangat disukakan oleh Tuhan. Tapi yang lebih penting hati kita juga diperbaharui kawan. Dimana momen Natal ini kita sekalian akhir tahun gitu, ya kan, kita evaluasi di tahun 2023 ini apa yang kurang, apa yang salah, apakah ada dosa yang kita lakukan. Nah, kita evaluasi, kita ingat-ingat, kita renungkan, kita perbaiki di tahun 2024 supaya kesalahan, dosa-dosa itu kita tinggalkan. Jangan dibawa lagi di tahun 2024 kawan, amin. Yes, kita juga ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita selama tahun 2023 ini kawan. Baik kita tetap semangat, baik kita tetap mengandalkan Tuhan di tahun 2024. Nah, kita sudah libur, ya kan, satu minggu kemarin. Nah, ada beberapa hal gitu, ya kan kawan. Jadi saya baru buat lagi untuk racing itu ini dengan singkat Sabtu. Nah, kalau Sabtu ini kita akan terus belajar firman Tuhan. Nah, untuk khusus Sabtu ini kita akan belajar tentang Natal. Ya kan, ini kita beri judul dalam renungan kita adalah Natal berkenan di hati Yesus. Natal itu membuat kita berkenan di hati Yesus, di hati Tuhan. Nah, kita mau belajar tentang hal ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini ya Bapa. Hari demi hari kami lewati, kami jalani bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur kalau kami renungkan perjalanan hidup kami hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kami tahu kasih-Mu Yesus tidak pernah lepas dari kehidupan kami ya Bapa.
Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berada di bulan Desember, kami bisa merayakan hari kelahiran-Mu ya Yesus di tengah-tengah kehidupan kami bersama keluarga tercinta, anak-anak, suami istri, orang tua, kakek nenek, bahkan rekan-rekan kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain. Sungguh sukacita Natal ini, sukacita kasih Yesus selalu ada dan melingkupi kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami juga mau merenungkan firman Tuhan sedikit, kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Tuhan urapi setiap kami, lawat setiap kami, berikan hikmat, berikan pewahyuan akan dari Roh Kudus ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, mari kita akan memuji Tuhan dulu ya kan. Memuji Tuhan, kita memuji Tuhan lagu Natal. Nah, kita memuji Tuhan dulu yuk. Mari. Semua
Yes, puji Tuhan. Kita diberkati oleh pujian penyembahan kita, penyembahan Natal, pujian Natal kepada Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Natal, tentang Hari Raya Natal dengan tema berkenan di hati Yesus. Berkenan di hati Yesus. Nah, kawan-kawan, di sini kita percaya bahwa kita itu dikasihi Tuhan Yesus, amin, ya kan? Kita itu dikasihi Tuhan Yesus. Makanya kita di Natal ini kita ingat-ingat, kita renungkan ya kan selama tahun 2023 ini, apakah ada dosa yang kita lakukan? Pasti ada ya kan, pasti ada. Tapi jangan hidup dalam dosa. Jika ada kita ikatan-ikatan dosa, kita masih hidup dalam dosa, mari kita bertobat. Nah, minimal kalau kita berdosa itu, kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita berbuat kesalahan, minimal kita malu, kawan. Ya kan? Minimal kita malu sama Tuhan dong. Kita buat salah. Jangan sampai kita ada orang-orang yang berbuat salah tapi malah dia yang lebih marah kan. Kadang-kadang ada teman-teman kita, padahal dia yang salah, dia yang lebih marah. Bukannya malu ya kan, minta maaf. Malah dia yang malah lebih marah. Wah, kalau orang seperti itu, kita tinggalin aja saudara. Gak usah ditanggapi, nanti kita juga emosi. Karena dia egonya sangat besar, sangat tinggi. Biar kita menjadi orang yang rendah hati. Ketika kita berbuat salah, kita berbuat dosa kepada Tuhan, kepada sesama kita, kepada orang tua mungkin, kakak adik, teman, siapapun. Ketika kita merasa salah, kita minimal harus punya rasa malu. Kita minta maaf. Ya kan, jangan malah merasa benar, jangan malah lebih marahan kita ya kan. Nah, itu nggak boleh, nggak bagus. Itu tidak ada kerendahan hati. Nah, biarlah kita ketika kita berbuat dosa, kita merasa malu minimal. Supaya kita ada penyesalan, kita ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Nah, Natal itu juga mengingatkan kita soal dosa. Kata kita ingat, ya, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk main-main. Bukan untuk iseng-iseng aja. Jadikan manusia gitu ya kan. Enggak. Tuhan itu, Allah kita punya visi yang besar untuk Yesus datang ke dunia ini. Ya kan, yang kita tahu memang visi terbesarnya untuk menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan manusia, membawa manusia ke dalam kerajaan sorga. Di samping itu, Yesus ada di dunia ini juga untuk mengajarkan firman Tuhan. Kita ingat juga dalam firman Tuhan dikatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan yang benar. Yang tadinya kalau menurut hukum Musa, hukum Taurat, jika ada perempuan ketahuan berzina ditimpuk batu sampai mati. Tapi Yesus datang untuk apa? Menggenapi hukum Taurat tersebut. Dia berkatakan kepada orang-orang banyak kali di Taurat, imam-imam ya kan, dikatakan siapa yang tidak berdosa timpuk wanita ini duluan. Ternyata tidak ada yang mau nimpuk karena mereka pasti berbuat dosa. Jadi kita jangan sampai seperti orang munafik. Kesalahan orang kita lihat, kesalahan sendiri kita sembunyikan, kawan. Biar kita sama-sama. Yesus mengajarkan seperti itu. Yesus Maha Pengampun. Tapi ingat, ketika diampuni Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Nah, begitu luar biasa kasih Yesus, kawan. Tidak ada nabi, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang seperti Yesus, tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada yang bisa untuk menebus dosa selain darah Yesus. Nah, Natal ini peristiwa yang spesial, kawan. Peristiwa yang luar biasa. Gimana nggak spesial, gimana nggak luar biasa, kawan. Ketika Yesus lahir nggak di tempat yang rumah sakit yang mewah.
Yesus lahir bukan di tempat yang segala fasilitasnya ada, kawan. Bayangin, Tuhan menjadi manusia, ya kan, firman Allah menjadi manusia, tapi ditempatkan di mana? Di kandang domba, yang bau, ya kan, yang fasilitasnya nggak ada. Bukankah itu spesial, ya kan? Jadi Yesus mengajarkan, Tuhan mengajarkan, Yesus itu turun ke dunia dari bawah, benar-benar dari bawah, kawan, di kandang domba, ya kan, benar-benar dari bawah. Jadi Yesus mengajarkan supaya kita jangan meremehkan, jangan merendahkan orang yang di bawah kita, bahkan orang-orang gembel, mungkin orang-orang yang pengemis gitu, ya kan. Tuhan mengajarkan supaya itu jangan kita remehkan, harusnya kita kasihi. Nah, jadi Natal itu spesial, atau itu luar biasa. Nah, di Natal ini minimal kita juga ada pertobatan. Kita ingat tentang Yesus, ada pertobatan. Yang tadinya mungkin merokok, ya kan, nanti sedikit demi sedikit berkurang dan akhirnya berhenti. Yang tadinya suka ngomong kotor, ngomongnya kasar, ya kan, sedikit demi sedikit direm, diubah menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, ya kan. Jadi ngomong kotornya hilang. Nah, yang tadinya nih anak-anak sekolah nih, ya kan, anak-anak kita gitu ya, anak-anak remaja, anak-anak yang masih sekolah yang tadinya suka nyontek, nah, demi sedikit tidak nyontek lagi, belajar yang betul, ya kan. Yang tadinya suka melawan orang tua, misalkan yang berantem mulu sama kakak adiknya, nah dikurangi, ya kan. Kita Natal ini mengingatkan kita tentang kasih. Namanya kasih tidak ada pertengkaran, namanya kasih tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang kita perbuat. Mungkin ada kesalahan, tapi itu tidak perlu disengaja. Jangan kita hidup dalam dosa, biarin dosa-dosa aja gitu, ya kan. Yang suka main game nih, ya kan, online berjam-jam, dikurangi, ya kan. Jadi ada waktunya. Yang tadinya nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, nah sedikit demi sedikit setiap hari mulai berdoa, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, ya kan. Nah, itu luar biasa. Yang tadinya orang cuman ke gereja pas perayaan Natal doang, ngarepin hadiahnya doang, ngarepin door prize-nya aja, ya kan, atau cuman mau melihat bintang tamunya, ya kan. Nah, sekarang sedikit demi sedikit setiap minggu ayo beribadah sama-sama, ya kan. Kita nikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu bukti Natal, bukti nyata bahwa kita betul-betul melihat Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai yang datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Dan kita ingat, Yesus itu bukan bayi lagi, kawan. Yesus itu sudah ada di setiap hati kita masing-masing. Jadi jangan berpikir, oh Yesus masih bayi. Nah, kalau masih bayi nggak bisa buat apa-apa. Sama seperti iman kita. Kita harus punya iman yang kuat. Jangan iman yang baik terus. Biarlah kita iman terus bertumbuh, ya kan, bertumbuh dewasa. Dikasih makan setiap hari, kita baca firman, kita berdoa. Nah, biarlah kita makin hari makin berkenan di hati Tuhan. Nah, kita ingat bahwa peristiwa Natal ini juga membuat kita berkenan loh di hadapan Tuhan. Awalnya kita ingat, awalnya kalau mau ketemu Tuhan harus melalui apa? Perantara, ya kan. Kalau zaman perjanjian lama sebelum ada Yesus, hanya imam-imam yang terpilih, hanya nabi-nabi yang terpilih yang dikasih kesempatan untuk berbicara langsung kepada Tuhan. Nah, orang Israel pada saat zaman Musa, dia harus, imam itu ketika mau ketemu Yesus harus melalui kemah suci, tabernakel, dan itu juga ada resiko. Kalau imam besar itu ada dosa, malah mati di tempat, ya kan. Wah, serem gitu, ya kan. Tapi Natal ini, kelahiran Yesus ini mengingatkan kita bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu mau dekat dengan manusia. Sehingga sekarang kita nggak perlu jauh-jauh lagi untuk ketemu Tuhan. Berdoa di mana saja bisa, ya kan. Bahkan kalau kita berdosa nggak langsung mati, ya kan. Jadi luar biasa, kawan. Jadi Natal ini mengingatkan kita
bahwa Yesus itu membuat kita berkenan. Nah, sekarang contohnya apa ya? Kita lihat ya, siapa-siapa saja sih pada saat peristiwa kelahiran Yesus yang akhirnya membuat Tuhan berkenan kepadanya. Nah, kita lihat yang pertama tentunya Maria ibu Yesus. Maria ibu Yesus, bayangin, Yesus itu lahir di rahimnya Maria. Berarti artinya Maria itu berkenan di hadapan Allah. Dititipkan bayi Yesus, dititipkan janin Yesus di rahimnya Maria. Maria istrinya Yusuf. Coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 27. Lukas 1 ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah apa? Maria. Nah, padahal itu Maria itu hanya orang biasa, kawan. Hanya ibu-ibu biasa. Hanya wanita muda biasa. Tidak ada yang spesial. Tapi dibuat spesial karena dia berkenan untuk dititipkan bayi Yesus oleh Roh Kudus. Kenapa Maria berkenan? Kita lihat tadi di Lukas 1:27 ini, dia itu bertunangan dengan bernama Yusuf. Yusuf itu siapa? Dari keluarga Daud. Nah, waktu itu memang dia masih bertunangan, belum menikah. Masih perawan, ya kan? Nah, Maria itu berkenan karena dia adalah tunangan Yusuf dari keluarga Daud. Loh, kenapa keluarga Daud? Kenapa Yusuf berkenan juga, ya kan? Karena dari keluarga Daud. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai 23, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 23, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Haleluya. Wow, luar biasa. Jadi memang Daud ini sudah dijanjikan, sudah ada perjanjian, Allah sudah menjanjikan kepada keturunan Daud. Kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Kenapa Daud dijanjikan seperti itu? Dan Daud diangkat Allah menjadi raja. Ingat ya, bahwa Daud itu diangkat menjadi raja bukan karena rakyatnya, tapi karena Allah yang mengangkat. Nah, sama seperti di Indonesia ini, ya kan? Kita ini lagi tahun politik, lagi tahun pemilihan presiden. Nah, kita berdoa, kawan, supaya siapapun presidennya, biarlah Allah yang mengangkat. Ya kan, memang dipilih oleh rakyat. Tapi kita percaya, kita berdoa bahwa Allah sudah menyiapkan pemimpin presiden yang terbaik untuk Indonesia. Biarlah siapapun yang terpilih nanti presidennya, kita percaya bahwa Allah yang mengangkatnya. Tetap kita sebagai orang percaya, kita tetap mendoakan Indonesia ini akan. Nah, kita kembali lagi bahwa Daud itu sudah dijanjikan, sudah ada perjanjian. Kenapa Daud itu berkenan? Karena Daud melakukan segala kehendak Allah. Jadi kawan, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Di 23 lebih jelas lagi. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu siapa? Yesus. Nah ini, jadi sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan, sudah direncanakan oleh Allah sendiri, jauh-jauh hari, kawan. Dan ternyata keturunan Daud yang akhirnya melahirkan Yesus itu adalah dari Yusuf. Nah, Yusuf kan pria, ya kan, laki-laki. Kenapa enggak keturunan Daud itu yang wanita saja? Kan langsung tuh, ya kan, dari rahim ibunya, keturunannya langsung. Kenapa harus Yusuf? Yusuf itu kan laki-laki, tidak melahirkan. Nah, kita ingat, kawan, bahwa
memang sudah ada jalannya gitu ya, sudah digariskan, sudah di-setting atau sudah menjadi ketetapan Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini yang menjadi imam adalah laki-laki, ya kan, yang menjadi memang itu sudah ada di firman Tuhan. Laki-laki suami itu menjadi kepala keluarga, menjadi imam. Yang artinya kalau kita lihat di dalam Indonesia ini juga kan, ya kan, mungkin ada suku Batak, mungkin saya pikir semuanya ya, dari suku semuanya itu yang dipakai itu dari nama ayah. Misalkan nih kalau dalam orang Batak itu yang diangkat itu adalah yang marganya itu yang dipakai dari ayahnya kan, dari seorang ayahnya yang dipakai. Jadi bukan ibunya. Nah, jadi ketika akhirnya Yusuf yang dipilih menjadi ayahnya Yesus, artinya Yesus itu memakai atribut dari Yusuf sebagai kepala keluarga. Kan disebut Yesus itu juga anak Daud, keturunan Daud maksud saya. Jadi Yesus itu keturunan Daud. Nah, jadi akhirnya Maria pun diperkenan. Tapi ingat, Maria juga bukan wanita yang tidak terhormat, bukan wanita yang ngaco gitu kawan, ya kan? Kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, lihat, Maria ini juga orang yang setia kawan, luar biasa. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi dia setia, dia taat kepada Tuhan. Bukan wanita yang sembarangan. Nah, biarlah kita menjadi wanita-wanita, menjadi pria-pria, istri-istri, suami-suami yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Yes. Jadi kenapa Maria berkenan? Karena yang pertama, Maria itu tunangannya Yusuf. Kenapa tunangan Yusuf berkenan? Karena Yusuf adalah keturunannya Daud, keluarga Daud. Kenapa Daud berkenan? Karena memang sudah ditetapkan, direncanakan oleh Allah sendiri. Karena Daud berkenan, karena Daud melakukan segala kehendak Allah dalam kehidupannya. Dan kenapa Maria yang kedua, kenapa Maria juga berkenan? Karena Maria juga wanita yang terhormat. Dia setia, dia taat kepada Tuhan. Dia gak komplain, Tuhan aku belum menikah, kok udah dikasih anak gitu. Dia gak komplain, dan dia juga gak takut dengan orang-orang yang mungkin akan mencibir dia, disangkain kumpul kebo, ya kan, jangan-jangan ditimpukin lagi batu sampai mati. Dia gak takut. Karena apa? Karena Roh Kudus sendiri, malaikat sendiri yang datang kepada dia. Sehingga dia yakin dan percaya ini memang dari Tuhan, dan Tuhan akan menjagai, menyertai Maria dan Yusuf, ya kan. Walaupun akhirnya melahirkannya di kandang domba, gak komplain tuh, ya kan. Yusuf gak komplain, Maria gak komplain. Coba kalau dia itu gak taat setia sama Tuhan, dia komplain kan, Tuhan katanya ini dari Roh Kudus, masa saya lahirnya di kandang, ya kan. Dia gak komplain kawan. Kadangkala dalam hidup kita seperti itu. Kadangkala apa yang kita pikirkan, wah nanti begini, pekerjaan kita nanti enak lah, pokoknya penghasilannya tinggi. Tapi ternyata dalam kenyataannya mungkin gaji kita gak sebesar yang kita kira. Mungkin pekerjaan kita tidak seenak yang kita bayangkan. Atau mungkin dalam pelayanan, kok pelayanan susah, kok pelayanan malah rugi gitu ya. Wah tuh loh, itu hanya memikirkan uang, ya kan, rugi untung. Dalam pelayanan tuh tidak ada untung rugi kawan. Karena dalam pelayanan kita tuh sudah merasakan kebaikan Tuhan, ya kan, kasihnya Tuhan Yesus. Walaupun kita nggak bisa membalas
kasih Yesus, ya paling nggak kita bisa berbuat sesuatu yaitu melayani Tuhan. Itulah motivasi kita melayani Tuhan, karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita, amin. Nah, jadi kita lihat yang kedua, siapa saja yang berkenan nih dalam peristiwa kelahiran Yesus. Yang kedua, gembala-gembala di padang. Gembala-gembala di padang. Nah, kalau mau baca, saudara bisa baca sendiri nanti ya kan, kawan bisa baca sendiri dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Nah, di situ bisa baca sendiri, tapi kita lihat saja di dalam Lukas 2 ayat 13 sampai 14 saja. Di Lukas 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, jadi gembala-gembala di padang juga berkenan, ya kan, diperkenan oleh Allah, sehingga dia bisa melihat bayi Yesus, ya kan. Di sinilah pentingnya berkenan dengan kepada Allah, sehingga tujuan utama kita di dunia ini bukan untuk menjadi orang yang terkenal gitu ya kan, bukan menjadi orang yang disukai orang banyak orang, tapi yang penting adalah di mana kita hidup selalu berkenan kepada Tuhan Yesus. Ketika kita berkenan kepadanya, otomatis kita akan bersemangat untuk memberitakan kabar baik, kabar kelahiran Yesus, ya kan? Bahkan sampai menebus dosa-dosa kita mati di kayu salib. Kita lihat gembala-gembala di padang itu diperkenan oleh Tuhan. Kenapa diperkenan oleh Tuhan? Karena dia diperkenan untuk melihat bayi Yesus. Tidak semua orang diberitahukan seperti itu, kawan. Karena gembala itu langsung dipertemukan oleh malaikat. Malaikat itu langsung datang kepada gembala-gembala ini, kawan. Ya kan? Gembala-gembala itu, malaikat itu berkata tadi di ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saat itu malaikat menjumpai dan gembala-gembala, artinya gembala-gembala itu berkenan di hadapan Allah. Ya kan? Jadi gembala-gembala itu langsung diberitakan kepada malaikat langsung, kawan. Wow, luar biasa. Itu mengajarkan bahwa gembala-gembala itu adalah pekerjaan yang paling bawah. Nah, jadi Yesus lahir itu untuk orang-orang juga yang paling bawah, yang mungkin miskin, yang mungkin tidak dipandang orang, ya kan. Kita ingat gembala-gembala domba ini, gembala-gembala ternak, tidak diperhitungkan orang, tapi secara luar biasa gembala-gembala ini diperkenan oleh Allah, sehingga malaikat-malaikat langsung datang kepada mereka. Malaikat ya, satu malaikat dengan bala tentaranya. Jadi satu malaikat dan bala tentaranya yang datang kepada gembala-gembala ini. Akhirnya gembala-gembala itu tahu dan akhirnya datang ke Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus. Wow, luar biasa, kawan. Gembala-gembala yang tidak diperhitungkan, tapi diperkenan oleh Tuhan untuk bertemu bayi Yesus. Iya kan? Diarahkan oleh malaikat, diarahkan oleh Tuhan untuk melihat bayi Yesus, bayi sang juru selamat. Luar biasa. Nah, yang ketiga siapa lagi yang berkenan? Orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus, teman-teman bisa baca, kawan-kawan bisa baca di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah, yang kita ingin bahas, kita bahas tentang Matius 2 ayat 12. Kita lihat di dalam Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah,
Kita ingat bahwa kisah ini ya kan di dalam Matius 2 ayat 1-12 ini tentang orang-orang Majus. Orang-orang Majus ya kan. Nah, orang-orang Majus ini orang-orang yang pintar kawan, orang-orang yang cerdas, dia tahu tentang bintang-bintang. Jadi dia orang-orang yang ya bisa dibilang orang-orang terpandang gitu ya kan, orang-orang kaya, orang-orang yang pintar, orang yang cerdas. Nah, Allah juga berkenan kepada mereka orang-orang Majus, orang-orang yang terpandang. Makanya dia mencari-cari ya kan, bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Bahkan dia sampai datang ke Raja Herodes. Kenapa orang-orang Majus ini tahu? Karena dia melihat bintangnya. Wah, berarti betapa cerdasnya ya kan, betapa pinternya mereka. Karena apa? Mereka tahu bahwa itu adalah bintang-bintang Yesus yang akan lahir. Bintang raja orang Yahudi, raja segala raja. Jadi dia adalah orang terkenal, orang terpandang. Lihat, Allah juga berkenan kepada orang-orang ini, orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang kaya, yang terpandang. Nah, di dalam Matius 2 ayat 12 tadi itu, orang Majus ini diperingatkan supaya jangan kepada Herodes lagi. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi dia berkenan karena dia juga turut taat, setia kepada Tuhan, ya kan? Kita tahu bahwa sebelumnya dia nanya Herodes di mana. Tapi kata Herodes, kasih tahu kami ya kalau udah ketemu supaya kami menyembah, kata dia gitu, supaya saya menyembah Yesus. Padahal Herodes hanya pura-pura karena dia ingin membunuh bayi Yesus. Makanya diperingatkan oleh Tuhan dalam mimpinya supaya jangan kembali ke Herodes, supaya Yesus terhindar dari malapetaka ya kan, supaya bayi Yesus tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa Yesus itu hadir di dunia ini bukan untuk sekelompok orang tertentu, apalagi hanya untuk orang Israel, bukan kawan. Ya kan? Yesus itu hadir di dunia ini untuk orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang pintar, orang-orang kaya, semua. Untuk semua orang yang percaya kepadanya, amin. Mau dia pintar, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia pintar, mau dia mungkin tidak ada kurang pintar gitu ya kan, kurang berhikmat, tapi Yesus mau datang untuk semua orang. Makanya orang Majus juga diberkenan oleh Tuhan. Nah, dalam peristiwa Yesus lahir ke dunia ini paling enggak ada 3 orang yang ada tiga kelompok yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama itu yaitu Maria, ibu Yesus. Yang kedua tadi gembala-gembala di padang, yang ketiga orang-orang Majus. Nah, itu menggambarkan orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dia mau miskin kayak mau kaya, mau pinter, mau kurang pinter gitu ya, semua dikasihi Tuhan, semua diselamatkan oleh Yesus. Asalkan dia punya iman, dia mau percaya kepada Yesus dan dia mau setaat dan setia sampai mati, sampai pada akhirnya ketemu dengan Yesus ya kan. Oh, luar biasa kawan. Nah, biarlah kita sungguh-sungguh kita ingat tentang Natal ini. Kita berjuang supaya perkenanan Tuhan ini tetap, ya kan, supaya kita tetap berkenan di hati Tuhan. Kita tahu, kita yakin, kita percaya Yesus membuat kita berkenan. Tapi jangan sampai kita, karena kita tahu Yesus membuat kita berkenan, hidup kita asal-asalan, hidup kita tetap hidup dalam dosa, hidup kita menjadi batu sandungan, hidup kita bertengkar sama orang. Nanti hati-hati, perkenanan itu bisa hilang, keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak jaga hidup kita. Kita tidak jaga kelakuan kita, perkataan kita kawan. Amin. Mari kita sama-sama jaga. Nah, kemudian kita belajar bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan.
Bagaimana kita bisa mempertahankan untuk kita tetap berkenan kepada Allah? Yang pertama, pertobatan sungguh-sungguh dan mau dipulihkan. Kita harus bertobat. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Ada perubahan, ada pertobatan. Jadi Natal ini mengingatkan kita untuk selalu bertobat. Dan kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita bertobat, balik lagi, bertobat, balik lagi. Nanti capek sendiri kawan. Dan ingat dalam firman Tuhan yang lain, dikatakan Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Hati-hati, jangan sampai kita mempermainkan Tuhan. Nanti kita sendiri yang rugi. Jadi bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah di Natal ini? Yang pertama, kita harus bertobat, ada pertobatan sungguh-sungguh dan mau dipulihkan. Kita mau berubah, pembaruan budimu, pembaruan budi kita. Dari pikiran, dari hati, dari roh kita. Sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang kedua, kita harus punya iman. Melalui iman kita dibentuk. Melalui iman kita, lama-lama dosa kita disingkirkan dalam hidup kita. Sampah-sampah dibuang dalam hati kita. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, lihat saudara. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Yang membuat orang berkenan kepada Allah tentunya dengan harus punya iman. Amin. Yes, dikatakan ayatnya selanjutnya, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upahnya apa? Mungkin upah di dunia ini berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, ya kan? Karena Tuhan akan mempercayakan berkat-berkatnya kepada orang yang memang bisa dipercaya. Kalau hidup kita begini-begini saja, mungkin kita introspeksi diri, mungkin Tuhan belum bisa mempercayakan kita untuk berkat yang lebih. Karena Tuhan mau berkat yang Tuhan kasih itu juga untuk disalurkan kepada orang-orang yang lain, kawan. Supaya kita juga menjadi berkat buat orang lain. Jadi yang kedua, kita harus punya iman. Ya kan? Supaya kita dibentuk. Supaya kita bisa berkenan kepada Allah. Kalau nggak ada iman, kita pasti nggak bisa berkenan kepada Allah. Yang ketiga, hidup kudus dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus, kawan. Yes, kita harus hidup kudus dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, kita lihat di dalam Imamat 22 ayat 21. Imamat 22 ayat 21 dikatakan, juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayaran nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah tidak bercela, supaya Tuhan berkenan kepada dia, janganlah badannya bercacat sedikit pun. Nah, di zaman itu, di zaman Perjanjian Lama, ada korban keselamatan saja nih, ya kan? Kambing domba itu harus apa? Tidak bercela, tidak bercacat, artinya harus suci, harus kudus. Sama hidup kita di dunia ini, kita harus mempersembahkan hidup kita ini tanpa cela. Kalau di dalam perjanjian barunya, hidup kita kan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, yang tidak bercela. Itulah persembahan yang sejati. Amin, kawan. Yes, kita harus hidup kudus, kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus.
supaya kita tidak bercela, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin ada orang yang datang kepada Tuhan jika ada penuh dosa. Kita harus disucikan oleh darah Yesus sebagai korban yang sempurna. Nah, hidup kudus itu artinya apa? Di Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya apa? Hidup kita jangan hidup dalam daging, hidup dalam roh. Karena hidup dalam daging itu semua dosa, kawan. Ya kan? Kedagingan itu semua dosa. Tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci. Hidup dalam roh lah yang ada berkenan di hadapan Allah. Contohnya apa hidup dalam daging, kawan? Maunya nipu-nipu orang, ya kan? Nah, itu dalam daging. Tidak mau berdoa, maunya main-main game saja. Itu di dalam daging. Sirik sama orang, dendam sama orang, nah itu hidup dalam daging. Nah, yang ketiga, jadi itu harus hidup kudus dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus supaya kita berkenan di hadapan Allah. Nah, yang keempat, bagaimana kita harus berkenan, bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Yang keempat adalah senang bersyukur, memuji, memuliakan Allah, berbuat baik dan membantu kepada semua orang. Khususnya yang sedang kesulitan gitu ya kan. Nah, jadi kita harus senang bersyukur, memuji Allah, memuliakan Allah, berbuat baik, membantu kepada semua orang, khususnya yang sedang kesulitan. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi ketika kita mau berkenan kepada Allah, kita harus apa? Mengucap syukur. Kita harus memuliakan nama Allah. Dan jangan lupa juga untuk berbuat baik, memberi bantuan kepada korban-korban, kepada manusia-manusia, kepada sesama kita yang sedang kesulitan. Karena korban-korban demikian adalah yang berkenan kepada Allah. Jangan sampai kita lihat saudara kita, teman-teman kita yang lagi kesusahan, padahal kita bisa bantu, tapi kita tidak bantu. Ya, itu dosa, kawan. Ya kan? Itu dosa loh. Nah, firman Tuhan dikatakan, jika kita tahu berbuat yang baik, dan kita bisa berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya, maka itu adalah dosa, itu salah. Nah, jadi yang keempat, kita harus bersyukur, memuji Allah, memuliakan Allah, berbuat baik, dan membantu kepada semua orang, khususnya yang sedang kesulitan. Nah, jadi mulai sekarang, Natal kita mengingatkan bahwa yang mungkin dulunya kita nggak jarang bersyukur, mari kita sekarang lebih banyak bersyukur sama Tuhan, ya kan? Meskipun misalkan handphone kita jatuh, hilang, bersyukur sama Tuhan. Berarti artinya Tuhan mau memberikan handphone baru, ya. Terus kita harus memuji Tuhan, ya kan? Walaupun mungkin kita dalam masalah, oh puji Tuhan, dalam masalah. Karena ketika dalam masalah, ini adalah ujian dari Tuhan supaya kita bisa naik tingkat. Kita percaya bahwa di setiap masalah ada berkat Tuhan, amin. Yes, kita harus bersikap positif, kita harus maju di dalam Tuhan, selalu memuliakan Allah. Yes, terima kasih Yesus, itu ya kan, Engkau baik, Engkau tidak pernah mengecewakan. Nah, itu yang tadi berbuat baik juga sudah kita bahas. Jadi kita harus bersyukur, memuji, memuliakan Allah. Nah, Natal ini kita mengingatkan, memuji Tuhan setiap hari, berdoa, memuji Tuhan, menyanyikan lagu pujian, penyembahan. Nah, itu penting, kawan. Jadi setelah ini, yuk kita banyak bersyukur, kita banyak memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga hati kita juga menjadi damai, hati kita menjadi sukacita, dan hati kita penuh dengan Roh Kudus, kawan. Itulah yang akan membangkitkan roh kita. Amin. Nah, yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, bagaimana supaya kita bisa berkenan kepada Allah, senang melakukan kehendak Allah.
Nah, ini yang penting kawan. Jadi senang, bukan hanya melakukan kehendak Allah, tapi kita senang. Kalau kita senang, kita akan melakukan terus-menerus kehendak Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 9-10, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi yang kelima adalah kita harus melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah, kita harus melakukan kehendak Allah supaya apa? Hidup kita berkenan dalam segala hal. Dan kita akhirnya memberi buah, yaitu buah roh dalam segala pekerjaan yang baik. Dan kita bertumbuh, pengetahuan kita, hikmat kita tentang kebenaran firman Allah itu benar. Jadi pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kita tidak mudah dibohongi oleh iblis. Tidak mudah dibohong-bohongin, dibodoh-bodohin, ya kan. Jadi kita mengerti kehendak Allah. Jadi kita hidupnya berkenan kepada Allah, memberi buah. Jadi kita bisa berbuah. Kita melakukan semuanya ini, kita pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, kawan, di dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Kita lihat nih. Akhirnya Allah sendiri mendeklarasikan bahwa Yesus itu adalah berkenan. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lihat, kenapa Allah harus menegaskan? Karena Yesus itu kan emang sudah Tuhan, sudah firman Allah, ya pasti berkenan. Tapi kenapa Allah harus mendeklarasikan bahwa inilah anakku, inilah Yesus yang kukasihi, kepadanya lah, kepada Yesus lah aku berkenan. Kenapa harus deklarasi? Nggak dideklarasi juga kita tahu bahwa Yesus itu memang firman Allah yang turun dari sorga. Allah menjadi manusia. Nah, ini menegaskan bahwa pentingnya deklarasi supaya supaya manusia tahu, supaya orang-orang tahu kebenaran bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah berkenan di hatinya Tuhan, di hatinya Allah. Iya kan? Luar biasa. Jadi inilah Yesus sendiri berkenan. Harus dideklarasikan. Nah, biarlah hidup kita makin hari makin berkenan. Di Natal yang indah ini, kita diingatkan supaya kita yuk sama-sama untuk hidup kita bisa berkenan kepada Allah. Dengan paling enggak ada 5 langkah-langkah, 5 hal yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan, yang tadi kita bahas, yang sudah kita renungkan sama-sama. Mari kita sama-sama berjuang di akhir zaman ini, di zaman akhir ini, supaya akhirnya ketika Yesus datang ataupun kita mungkin sudah meninggal, kita ditemukan, kita berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, pada hari Sabtu yang indah ini ya Tuhan, menjelang hari Natal, tanggal 25 Desember, kami bersyukur, kami merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Allah, berkati setiap kami mau menyadari bahwa hidup ini bukan hanya hidup senang-senang saja, hanya hidup nyaman-nyaman saja, tapi kami ingin hidup seturut dengan kehendak Allah, kami hidup oleh iman. Dan kami hidup untuk memuji Tuhan, bersyukur, memuliakan nama Tuhan, hidup kudus, hidup dalam tuntunan Roh Kudus ya Bapa. Dan ajar kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah hari demi hari kami hanya ingin hidup bersama-sama dengan Engkau Yesus. Kami tidak mau hidup sendiri, kami tidak mau hidup suka-suka kami sendiri, tapi kami mau menanamkan dalam hati kami, hidup kami ini adalah hanya suka-sukanya Tuhan. Biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang menuntun kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Sehingga setiap rencana, setiap
kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dapat terlaksana dengan baik, sehingga hanya kemuliaan nama Tuhan saja yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di momen Natal ini kami bersyukur Tuhan kami diingatkan, karena kami perlu untuk berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah di penghujung tahun 2023 ini Tuhan kami terus menyadari, kami mengevaluasi diri, dan kami ingin lebih baik lagi untuk hari demi hari ya Tuhan. Lebih baik lagi sehingga kami dapat terus melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi berkat, membawa damai, menjadi saksi Kristus, dan membawa sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami, berkati setiap yang punya usaha, pekerjaan, yang studi, yang ibu rumah tangga, yang usaha online, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus yang membuat berhasil ya Bapa. Dan biarlah melalui setiap profesi-profesi kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Sehingga kami menjadi satu tubuh Kristus yang saling melengkapi untuk menegakkan kerajaan Allah, kerajaan sorga di dunia ini ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami dan melalui tuntunan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus melalui kehidupan kami dan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kawan-kawan sudah kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Dan saat ini dalam momen ini saya dan keluarga mengucapkan selamat Natal, selamat merayakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita lahir ke dunia ini. Biarlah damai sejahtera dan perubahan hidup hari demi hari untuk selalu melakukan kehendak Allah. Kita dapat sama-sama melakukannya dan berjuang, sehingga kita berkenan di hadapan Allah. Terima kasih, selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.